Shalom dan selamat pagi. Saya menyapa Ibu Bapa dari Bukit Sion. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan sehat. Hari ini kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Hari Senin tanggal 4 November 2024. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Namun sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami akan membaca firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tema bacaan kita, kasih adalah kegenapan hukum Taurat, yang bertolak dari ayatnya yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ibu Bapak, saudara-saudara, mungkin judul ini agak sedikit membingungkan ya, atau mungkin mengagetkan kita, karena kasih kok disandingkan dengan hukum Taurat. Yang satu sering dilekatkan dengan kebebasan, sedangkan yang lain dilekatkan dengan keterikatan. Kesan ini muncul karena kita sering diletakkan dalam sebuah polarisasi antara cinta yang tanpa aturan dan aturan yang tanpa cinta. Di satu sisi, dengan mengatasnamakan cinta, semua objek cinta dianggap sah-sah saja. Para pelaku dan pendukung cinta romantisme sesama jenis adalah salah satu contohnya. Cinta dipandang tidak pernah salah. Di sisi lain, dengan mengatasnamakan aturan, para pelanggar kebenaran dijadikan sebagai objek cemohan dan kebencian. Disitulah muncul sering masalah. Dua kutub yang melakukan kekeliruan yang fatal. Cinta tanpa aturan adalah sentimentalisme. Sebaliknya, aturan tanpa cinta adalah legalisme. Kita tidak ingin berada dalam ketegangan yang tidak diperlukan ini. Cinta berkali-kali salah. Aturan berkali-kali melukai. Hanya ketika cinta melandasi aturan, kita mendapatkan komunitas yang menyenangkan dan menggenapkan. Itulah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan lewat tulisan Paulus kepada kita hari ini. Ada orang yang berpikir begini,
bahwa memberitakan Injil kasih karunia membuat kita menjadi seorang yang melawan 10 perintah Allah. Itu jauh dari kebenaran. Kekristenan tidak pernah menyuruh orang untuk melawan 10 perintah Allah. Ajaran kekristenan mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dibenarkan dengan melakukan 10 perintah Tuhan. Dalam 1500 tahun umat Allah hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satu orang pun terlepas dari Yesus Tuhan kita yang dapat dibenarkan oleh 10 perintah itu. Di bawah kasih karunia Allah, ketika kita mengalami kasih Tuhan Yesus, kita akan berakhir dengan memenuhi hukum Taurat. Di bawah kasih karunia kita akan berakhir menjadi kudus. Kasih karunia menghasilkan kekudusan yang sejati, sebagaimana Paulus berani mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ketika kasih Yesus di dalam diri kita, setiap orang percaya, ibu bapa, saudara, dan saya, maka pastilah kita akan memenuhi hukum Taurat. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih karunia dan cinta kasih Allah, kita tidak akan memiliki keinginan untuk berzina atau untuk membunuh, bersaksi dusta atau mengingini milik seseorang. Tetapi kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dari mana kekuatan itu berasal? Dari keberadaan kita yang berakar kuat dan dibangun pada kasih karunia Allah. Kita memiliki kekuatan untuk mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya mengapa Allah mengatakan dalam Roma 13 ayat 10 bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bahkan ketika umat Allah berada di bawah kasih karunia, mereka tidak hanya memenuhi isi hukum Taurat, mereka juga melampauinya. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk tidak melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang dapat memenuhi hanya isi hukum Taurat dan tidak berzina secara lahiriah, namun di dalam hatinya mereka tidak memiliki kasih untuk pasangan mereka. Kasih karunia mengubahkan. Kasih karunia tidak hanya berurusan dengan permukaan. Itu berurusan lebih dalam dan mengajarkan setiap orang untuk mengasihi sesamanya. Misalnya, seorang pria mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Dengan cara yang sama, hukum Taurat dapat memerintahkan seorang untuk tidak mengingini milik sesamanya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi murah hati. Sekali lagi, kasih karunia Allah melampaui hal-hal yang dangkal untuk mengubahkan hati yang tamak, hati yang rakus, menjadi hati yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan, kasih yang murah hati. Masih ingat kita tentang kisah Sakeus? Tidak ada satupun perintah yang diberikan, namun ketika kasih dan anugerah dari Yesus menyentuh hatinya, pemungut cukai yang pernah tamak itu ingin memberikan setengah dari kekayaannya untuk orang miskin dan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang yang pernah diperasnya. Cinta uang mati ketika cinta Yesus datang. Betapa dahsyatnya kalau semua orang Kristen jatuh cinta kembali pada Kristus Yesus dan menjadikan Dia pusat hidupnya, bahkan alasan hidup. Jatuh cinta ketika merenungkan betapa besar Dia mengasihi kita. Kalau kita mau memahami pengetahuan rohani Kristen, maka yang perlu kita pahami sesungguhnya adalah kasihnya yang lebar, kasihnya yang tinggi, kasihnya yang panjang, kasihnya yang dalam. Bukan berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan di Alkitab, tetapi percayakah kita bahwa Dia mengasihi kita lebih dari yang kita tahu? Dan kasih itu yang akan membuat kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Jadi,
Sangatlah tidak mungkin seseorang yang menerima kasih Tuhan dan merasakan kelimpahan kasih karunia Allah akan hidup dan berbuat lebih banyak dosa. Malah sebaliknya, justru kasih karunia itulah yang akan mendidik, yang akan mengarahkan, yang akan menjauhkan kita dari keinginan duniawi dan memampukan kita untuk hidup benar. Karena itu kita harus berpegang pada prinsip iman kita, prinsip iman yang benar, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami hari ini. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman hari ini. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dimampukan, mereka boleh diterangi oleh firman-Mu, mereka hidup oleh firman-Mu, bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam setiap aktivitasnya, dalam pekerjaannya hari ini. Tuhan menolong, mengasihi, dan memberkati kami semua, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai ASN, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai tenaga kesehatan, sebagai guru. Apapun profesi kami, Tuhan tolonglah, kasihani kami, lindungi kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat melewat pekerjaan kami, nama-Mu tetap kami muliakan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang tidak berdaya. Kami berdoa untuk orang-orang yang dipenjara. Kami berdoa untuk orang yang dalam pergumulan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang menghadapi masalah. Tuhan, tolonglah, kasihani mereka, berkati mereka, agar mereka boleh menikmati kuasa kasih, rahmat, dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk peserta prasidang raya PGI yang saat ini mungkin ada yang masih tinggal di Toraja, dan ada yang sementara dalam perjalanan kembali ke kampung mereka masing-masing, ke tempat mereka masing-masing. Biarlah ya Bapa Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk persiapan sidang raya selanjutnya. Tuhan memberkati agar kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Biarlah sidang raya boleh berlangsung di Toraja Utara, nama-Mu dimuliakan, dimasyurkan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Berkati kami semua. Dengarkan doa kami. Kami meminta kepadamu Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pada moto kure semangat. Puang pasakiki salanasang.